Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan debat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ivana Kurniadewi selaku moderator yang akan memandu jalannya debat hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah masih efektifkah ujian nasional? Dan untuk peserta debat kali ini terbagi atas dua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Seluruh peserta debat wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Di antaranya, 1. Semua tim memperkenalkan diri. 2. Moderator akan membacakan tema masalah atau mosi yang akan dibahas. 3. Para peserta akan memberikan tanggapan atau argumen tentang masalah tersebut. 4. Setiap peserta akan diberikan waktu maksimal 1 menit untuk menyatakan argumen-argumennya. 5. Setiap peserta akan memberikan kesimpulan dari hasil argumen mereka tersebut. Baiklah, mari kita buka debat hari ini dengan mengucapkan bismillah. Maka debat hari ini resmi saya buka. Silakan masing-masing tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Dimulai dari tim oposisi, kemudian dilanjut oleh tim afirmasi. Terima kasih, perkenalkan saya Pipin Trimawardani dari tim oposisi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sanika Desa Putra dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Mada Yumnabullah dari tim afirmasi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raditya Pulung dari tim afirmasi. Baiklah, setelah memperkenalkan diri, saya akan memulai membacakan temanya, yaitu masih efektifkah ujian nasional? Banyak orang setuju dengan pelaksanaan ujian nasional, tetapi ada juga yang kurang setuju dengan pelaksanaan ujian nasional. Dengan demikian, pelaksanaan ujian nasional menuai perdebatan. Selanjutnya, saya persilahkan untuk tim oposisi menyampaikan argumennya terlebih dahulu, dan kemudian bisa ditanggapi oleh tim afirmasi. Waktu dimulai sejak Anda memulai berbicara. Terima kasih, saya dari tim oposisi akan menyampaikan argumen terlebih dahulu. Ujian nasional sudah sejak lama dijadikan standar kelulusan dari satu jenjang pendidikan ke satu jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, tampaknya hal ini tidak lagi efektif. Alih-alih memberikan dampak yang baik, siswa jadi lebih merasakan dampak buruknya. Salah satu dampak buruk ujian nasional adalah menambah beban siswa. Maka dari itu, dengan dihapuskannya ujian nasional, beban psikologi siswa juga akan berkurang. Jadi, ujian nasional yang tidak efektif ini seharusnya dihapuskan saja. Saya kurang setuju dengan tim oposisi. Menurut saya, ujian nasional masih tetap efektif. Dengan adanya ujian nasional, siswa akan termotivasi dalam belajar. Ada target yang ingin mereka capai, sehingga mereka akan berusaha dengan sangat keras. Apalagi beberapa sekolah menjadikan nilai nasional sebagai penentu penerima peserta didik baru. Hal ini tentu akan semakin membuat siswa termotivasi dalam belajar dan akan menjadi lebih giat demi mendapatkan nilai ujian yang sangat tinggi. Dengan dihapuskannya ujian nasional, siswa akan menjadi kurang termotivasi dan pada akhirnya menjadi malas belajar.
Menurut saya, kemampuan seseorang tidak hanya ditentukan dari nilai ujian nasional saja. Bahkan, obsesi mendapatkan nilai ujian nasional yang tinggi demi masuk ke sekolah favorit telah menuntun para siswa untuk berbuat curang. Hal ini tentu sudah bukan rahasia lagi. Beberapa siswa giat mengikuti bimbingan belajar di lembaga-lembaga tertentu untuk mendapatkan kunci jawaban dari ujian nasional. Tak jarang mereka rela untuk membayar mahal demi kunci jawaban tersebut. Bukan hanya itu saja, ketika ujian nasional berlangsung, tak jarang para siswa bekerja sama dengan saling menyontek. Bahkan, beberapa oknum guru juga membantu para siswa dengan memberikan jawaban. Kalau sudah begini, apakah Anda masih yakin bahwa ujian nasional masih efektif untuk menentukan kelulusan seorang siswa? Baiklah, saya masih menganggap ujian nasional menjadi penentu kelulusan yang efektif lepas dari kecurangan yang terjadi. Apabila bicara tentang kecurangan, menurut saya di mana-mana pasti ada kecurangan. Akan tetapi, bukan berarti hal tersebut tidak dapat diminimalisasi. Pemerintah telah menggunakan ujian nasional berbasis komputer yang dapat menekan angka kecurangan tersebut. Selain itu, ujian nasional juga masih tetap dibutuhkan. Hal ini diperlukan agar siswa tetap mau belajar dan berusaha, serta tidak bersikap acuh tak acuh terhadap pelajaran di sekolah. Melalui ujian nasional, siswa juga dapat mengetahui potensi dirinya. Memang benar, siswa akan semakin giat belajar dengan adanya ujian nasional. Akan tetapi, hal tersebut akan membimbing siswa kepada suatu konsep belajar yang keliru. Siswa hanya akan fokus kepada hasilnya, yaitu berupa nilai yang tinggi, bukan kepada proses belajarnya. Siswa akan beranggapan bahwa tujuan utama belajar di sekolah adalah mendapat nilai yang tinggi, bukan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini yang akan menuntun siswa kepada kecurangan. Terima kasih. Seperti yang telah tim kami paparkan sebelumnya, ujian nasional masih sangat penting terutama di Indonesia karena ujian nasional dapat menjadi standar yang beragam antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Selain itu, ujian nasional akan memotivasi siswa untuk lebih giat lagi belajar demi mencapai cita-citanya, yaitu masuk ke sekolah favorit yang diidamkannya. Dapat saya simpulkan bahwa ujian nasional tidak dapat dijadikan acuan kelulusan yang efektif karena dapat membimbing siswa kepada tujuan belajar yang salah serta menambah tingkat kecurangan yang terjadi. Menurut saya, dapat disimpulkan bahwa ujian nasional masih tetap efektif karena akan memotivasi siswa untuk giat belajar dan berusaha lebih keras. Juga dapat melatih siswa untuk jujur dalam mengerjakan ujian, serta merupakan standar yang seragam semua sekolah. Baik, terima kasih. Mungkin dari kedua tim mempunyai alasan yang sama-sama kuat. Untuk itu, saya persilahkan kepada Notulen untuk menyimpulkan atau menanggapi pendapat dari kedua tim tersebut. Silakan. Topik debat tersebut adalah tentang ujian nasional. Mosi debat adalah masih efektifkah ujian nasional? Tim afirmasi setuju terhadap mosi tersebut dengan beberapa alasan, yaitu dengan adanya ujian nasional bisa memotivasi dalam belajar sehingga akan berusaha dengan keras. Bentuk kecurangan juga dapat diminimalisir dengan ujian berbasis komputer, serta ujian nasional dapat menjadi standar yang seragam dengan sekolah lain. Adapun tim oposisi kurang setuju terhadap mosi tersebut dengan argumen bahwa ujian nasional akan menambah beban siswa. Bentuk kecurangan pun dapat terjadi dengan melalui orang dalam atau cara lainnya, serta dapat membimbing siswa ke tujuan belajar yang salah, yaitu hanya mengejar nilai. Baik, terima kasih atas segala pihak yang telah berpartisipasi dalam debat hari ini. Dengan ini, debat kita pada hari ini telah berakhir. Dengan mengucapkan hamdalah, debat hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.